operator. Halo, aku Lintang Putri dengan NIM 007 sebagai editor. Halo, saya Sinta Zulfamina dengan NIM 012. Di sini saya sebagai videographer. Halo, saya Farah Nadia juga dengan NIM 016 sebagai pemateri pertama. Halo, di sini saya Selina Swazerina, NIM 058 sebagai pemateri 2. Halo, aku Fania Aziana dengan NIM 060. Di sini saya sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya bagaimana nih kabar ibu-ibu pada pagi hari ini? Apakah sehat? Sehat. Baik, kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang ingin melakukan penyuluhan mengenai gizi ibu menyusui. Sebelumnya saya Fania Adiana sebagai pembawa acara yang akan memandu berjalannya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya bacakan tujuan untuk melakukan penyuluhan ini supaya ibu-ibu lebih mendalami tentang gizi ibu menyusui ya ibu-ibu. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan, yang ketiga tujuan, keempat pembacaan materi, kelima akan dilakukan diskusi, dan keenam penutup. Untuk materi pertama dipersilakan. Baik ibu-ibu semuanya, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tahu nih ibu-ibu sejauh mana paham tentang gizi ibu menyusui. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah tahu pengertian gizi ibu menyusui itu apa? Belum. Oke, saya di sini akan menjelaskan ya. Jadi gizi ibu menyusui itu adalah pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu yang sedang mengasihi agar tubuhnya tetap sehat, mampu memproduksi ASI dalam jumlah dan kualitas yang cukup, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi bayi yang disusuinya. Nah, ibu menyusui itu memerlukan energi dan gizi yang lebih besar. Untuk pemenuhan gizi mempengaruhi status gizi ibu dan tumbuh kembang bayinya. Produksi ASI-nya itu sekitar 800 cc dan mengandung 600 kilokalori. Sehingga ibu menyusui membutuhkan tambahan energi sebesar 800 kilokalori yang diperlukan, tambahan cairan 3000 ml per hari atau 3 liter, dan tambahan zat gizi mikro seperti kalsium, zat besi, vitamin C, B1, B2, vitamin D, zinc, iodium, dan selenium, dan juga asam lemak omega 3 penting untuk DHA. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke kebutuhan gizi seimbang. Dalam 6 bulan pertama menyusui, ibu membutuhkan tambahan energi sebesar 400 sampai 500 kilokalori per hari, dan total kebutuhan energinya menjadi 2400 kilokalori per hari. Dan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu menyusuinya itu akan dibagi menjadi 6 kali makan, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan. Jika asupan ibu menyusui kurang, maka akan diambil dari tubuh ibu tersebut. Selanjutnya, kebutuhan gizi ibu menyusui itu apa aja sih? Apakah ibu-ibu sudah tahu? Baik, saya akan menjelaskannya ya Bu. Baik, untuk kebutuhan gizi ibu menyusui, yang pertama ada energi sebesar 500 sampai 650 kilokalori per hari. Untuk proteinnya, ibu menyusui membutuhkan tambahan protein sebesar 20 gram per hari selama 6 bulan pertama dan 15 gram per hari selama 6 bulan kedua. Yang ketiga ada lemak sekitar 25 sampai 30% total kalori dan asam lemak esensial sebesar 4,5%. Selanjutnya ada karbohidrat yang harus memperhatikan indeks glikemik. Baik, selanjutnya ada prinsip gizi ibu menyusui. Yang pertama ada menu seimbang, lalu yang kedua ada minum 8-12 gelas per hari, dan hindari makanan terlalu berbumbu, panas, dingin, atau beralkohol, dan banyak makan sayuran. Selanjutnya, apa saja sih bahan makanan yang dianjurkan untuk ibu menyusui? Apakah ibu-ibu sudah tahu atau ada beberapa yang mengetahui? Apa aja nih? Coba dong sebutkan. Ikan. Betul. Apa lagi? Roti. Ya benar semuanya.
disebutkan ibu-ibu tadi, bahan makanan yang dianjurkan untuk ibu menyusui itu yang pertama ada tinggi kalori dan protein. Yang kedua sumber kalori seperti beras, roti, dan kentang. Lalu ada sumber protein seperti daging, telur, ikan, tahu, dan tempe. Lalu ada sumber vitamin atau mineral seperti sayuran hijau atau kuning, buah merah atau kuning. Selanjutnya ada zat besi seperti bayam dan kacang merah. Lalu ada kalsium seperti daun singkong, ikan teri, dan susu. Lalu ada minum air putih yang banyak. Makanan yang dibatasi untuk ibu menyusui, yang pertama makanan berbau merangsang seperti petai dan jengkol. Ibu-ibu suka nggak nih makan petai dan jengkol? Tidak. Ya itu kalau untuk ibu menyusui jangan dulu ya Bu. Selanjutnya ada makanan yang merangsang seperti cabai dan merica dan makanan manis dan berlemak. Untuk faktor produksi ASI-nya itu sesuai permintaan bayi dan psikologis ibu seperti istirahat cukup dan perawatan payudara sehingga bisa memproduksi ASI-nya itu lebih banyak dari biasanya. Dan untuk selanjutnya faktor gizi ibu menyusui yang akan disampaikan oleh rekan saya sini. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi gizi ibu menyusui ya Bu ya. Yang pertama itu pengaruh makanan yang ke volume ASI, yang kedua protein tambah 15 atau 20 gram ya Bu ya. Yang ketiga suplementasi itu bila perlu, dan yang terakhir itu aktivitas ibu sehari-hari ya Bu ya. Nah, jadi selanjutnya apa saja sih contoh menu ibu untuk menyusui? Nah, selanjutnya yang pertama itu contoh untuk menu ibu menyusui bisa ditentukan di sini ya Bu ya. Selanjutnya ada contoh menu yang pertama makan pagi, ada nasi urap sayur, ikan bandeng goreng, kudapan, seperti donat dan yogurt. Dan yang kedua ada makan siang ibu seperti nasi, ayam goreng, pempek, rebon, sayur nangka, jeruk, dan kudapan atau kolak pisang. Dan yang ketiga itu ada makan malam. Dan itu ada nasi, semur daging, pepes tahu, capcay, pepaya, kudapan atau ubi merah goreng ya Ibu ya. Bisa dimengerti? Bisa atau tidak Ibu? Bisa. Dan selanjutnya ada dampak kekurangan gizi ibu menyusui Ibu. Di sini ada yang udah tahu atau belum Ibu? Jadi selanjutnya ada kekurangan gizi pada ibu menyusui yang menimbulkan gangguan kesehatan pada ibu dan bayinya. Gangguan pada ibu itu bisa pertama yaitu bisa ASI jadi kurang mantap baik rasa ataupun jumlahnya ya Bu ya. Yang kedua kelelahan dan lemas yang berlebih. Yang ketiga resiko penyakit naik seperti anemia karena kurang zat besi ya Bu ya. Imun jadi menurun dan tulang bisa menjadi osteoporosis. Dan yang keempat drama kesehatan mental karena kelelahan fisik, beban mengurus bayi dan kurang gizi juga bikin stres, baby blues dan sampai depresi pasca lahiran. Dan yang terakhir bisa BB turun drastis karena kekurangan gizi ya Bu. Nah selanjutnya ada juga pendidikan gizi bagi ibu menyusui. Adakah ada yang tahu Ibu? Jika belum, slide selanjutnya. Pertama, buatlah setiap kegiatan yang berarti. Makan makanan yang bermanfaat untuk menghasilkan susu yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan mempercepat kondisi setelah melahirkan. Dan yang kedua, semua hal tidak diciptakan setara. Dan yang ketiga, jika ibu kelaparan, maka bayi juga jangan melewatkan makan jika saat menyusui karena dapat memperpendek umur dan daya hidup. Dan yang keempat, jadilah ahli efisiensi. Memiliki makanan yang bergizi tidak harus mahal ya Ibu. Yang terpenting sesuai dengan kebutuhan nutrisi selama laktasi. Dan yang kelima, karbohidrat adalah isu kompleks. Dan yang keenam, yang manis tidak ada manfaatnya, bahkan menimbulkan masalah yang berasal dari gula kurang bermanfaat. Dan yang ketujuh ada makanlah makan yang alami, makanan seperti orang biasanya banyak kehilangan nilai gizinya sehingga akan mengurangi nilai gizi air susu ibu. Dan yang kedelapan, buatlah kebiasaan makan yang baik sebagai kebiasaan keluarga. Hal ini akan bermanfaat untuk kesehatan
keluarga kecil ibu ya, jangan minum minuman beralkohol ataupun obat-obatan seperti yang ada di warung ya ibu ya. Kopi atau merokok, hal tersebut bisa mempengaruhi produksi air susu dan menimbulkan gangguan pada si ibu dan juga bayi. Dari pemaparan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, setelah tadi dijelaskan oleh materi 1 dan 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan, bisa angkat tangannya. Perkenalkan, saya Laila. Saya mau tanya gimana sih caranya supaya berat badan tetap terjaga selama menyusui? Ada yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, saya Nazila. Saya ingin bertanya, untuk pertanyaannya, bagaimana dampak kurangnya pemenuhan gizi seimbang dan dukungan edukasi nutrisi pada ibu menyusui terhadap kualitas ASI dan tumbuh kembang bayi dalam jangka yang panjang? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, dipersilakan untuk pemateri 1 dan 2 untuk menjawab pertanyaan ibu-ibu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Ibu Laila ya Ibu. Untuk menjaga berat badan tetap stabil selama menyusui, Ibu dapat menerapkan pola makan bergizi seimbang dengan porsi yang sesuai kebutuhan, bukan berlebihan. Pilih makanan kayak protein, serat, vitamin, serta kurangi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Perbanyak minum air putih karena menyusui membutuhkan hidrasi yang banyak. Selain itu, tetap aktif bergerak dan aktivitas ringan seperti jalan santai atau senam ibu menyusui agar metabolisme ibu tetap terjaga. Tidak perlu diet ketat, yang penting pola makan, istirahat, dan kebiasaan hidup sehat dijaga agar produksi ASI lancar dan tubuh ibu tetap sehat. Begitu Ibu. Apakah jawab? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Najwa, yaitu bagaimana dampak kurangnya pemenuhan gizi seimbang dan dukungan edukasi nutrisi pada ibu menyusui terhadap kualitas ASI dan tumbuh kembang bayi dalam jangka panjang. Untuk jawabannya, kurangnya pemenuhan gizi seimbang dan edukasi nutrisi pada ibu menyusui dapat menurunkan kualitas serta kuantitas ASI. ASI yang kurang optimal menyebabkan bayi tidak mendapat zat gizi penting seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada gangguan pertumbuhan fisik, penurunan daya tahan tubuh, dan keterlambatan perkembangan kognitif bayi. Untuk Ibu Najwa, apakah pertanyaannya menjawab? Ya, terima kasih. Baik. Baik Ibu, untuk sesi pertanyaan sudah selesai. Selanjutnya sebelum sesi penutupan, saya ingin sedikit mereview mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi. Di bagian poin apa aja sih makanan yang harus dikonsumsi pada ibu menyusui? Apakah ibu-ibu di sini ada yang bisa menyebutkan? Jika bisa angkat tangan. Baik, untuk makanannya Baik, untuk makanan yang bisa dikonsumsi pada ibu menyusui, contohnya seperti nasi, tempe, sayuran, bayam, lalu ada susu, dan buah-buahan yang mengandung vitamin. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, apa aja sih faktor jika ibu menyusui itu kekurangan gizi? Apakah ada yang bisa menjawab? Ada kelemahan, anemia, sama ASI tidak lancar. Baik, sepertinya ibu-ibu di sini sudah tahu ya mengenai gizi ibu menyusui. Baik, ibu-ibu terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan terima kasih sudah memperhatikan selama penyuluhan berjalan. Kami mahasiswa Poltekkes Semarang mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.